account chat Zoom. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum install aplikasi Saktiling, karena nanti hadiahnya berupa saldo Saktiling ya Bapak Ibu, silahkan diinstal terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah atau tutorial yang sudah kami kirimkan ke kolom chat Zoom juga. Sebelum kita memulai acara Bapak Ibu semua, kita akan melakukan pengundian hadiah terlebih dahulu. Nah, silahkan bagi operator untuk menampilkan. Baik, di sini sudah ada nama-nama pendaftar yang telah daftar kemarin. Nah, kita akan melakukan pengundian hadiah Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang dipanggil namanya hadir ya, karena sayang sekali nih kalau dapat hadiah tapi ketika dipanggil belum hadir. Dalam hitungan ketiga, kita akan memulai pengundian. 1, 2, 3. Baik, untuk pemenang pertama, Ibu Inggil Angelina dari KSPT, apakah hadir? Ibu Angelina. Selamat pagi. Ibu Inge Angelina, apakah hadir dari KSPT? Sepertinya belum hadir ya. Sayang sekali nih. Oke, kita cari pemenang berikutnya. Silahkan diputar lagi dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, untuk pemenang sekarang, semoga hadir ya. Untuk pemenang berikutnya, ini Bapak Marius Dulu dari KSP 3 Apakah hadir Bapak Marius? Selamat pagi Pak Marius, apakah hadir? Oke, sepertinya masih belum hadir. Kita kasih satu kesempatan lagi. Apabila masih belum ada yang hadir, kita akan melakukan pengundian di akhir sesi. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, untuk pemenang berikutnya semoga hadir ya Bapak Ibu. Selamat kepada Bapak Muhammad Adam dari Koperasi Harapan Bersama. Apakah hadir Bapak Muhammad Adam? Selamat pagi Pak. Bapak Muhammad Adam, apakah hadir? Sayang sekali, sepertinya masih belum hadir ya teman-teman sekalian. Oke, karena masih ada yang belum hadir, kita akan melakukan kembali pengundian setelah sesi acara selesai. Baik, dimatikan dulu. Terima kasih kepada operator. Baik, kepada Bapak Ibu yang terhormat, kita akan segera memulai acara Bincang-Bincang Sakti ke-9 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Tias Wulandari, selaku Senior Manager Enterprise Sales Partnership dari Ayo Connect. Selamat bergabung, Bu Tias. Ya, selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi, Bu Tias. Oke, yang kedua, kemudian ada Bapak Rizky Utama Pramudia. Apakah sudah hadir? Selamat pagi, Pak Rizky. Selamat pagi, Mas Ari. Selamat pagi, Mbak Tias. Selamat pagi, rekan-rekan dari Koperasi maupun juga Koperasi yang sudah hadir hari ini. Terima kasih, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kehendaknya kita semua dapat hadir pada kegiatan webinar Bincang-Bincang Sakti dengan topik solusi mudah berbagi melalui kanal bank di aplikasi Saktiling. Terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Izinkanlah saya, Ari, dari tim Sakti sebagai moderator pada kegiatan ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, 3 foto bersama, 4 penyampaian materi, kelima diskusi dan tanya jawab, keenam games, dan ketujuh terakhir penutupan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua.
Doa bisa dilakukan di dalam hati dan menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai acara, kita lakukan sama-sama terlebih dahulu sesi foto bersama Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu semua yang sudah hadir, kita mengaktifkan kameranya atau webcamnya terlebih dahulu. Kita sama-sama melakukan sesi pemotretan. Di sini udah ada beberapa slide ya Bapak Ibu. Sudah ada 3 slide. Silahkan dinyalakan terlebih dahulu. Teman-teman semuanya, kita akan lakukan sesi foto bersama. Oke, sepertinya sudah nyala semua ya. Oke, dalam hitungan ketiga, di sini slide pertama akan saya lakukan pemotretan. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang untuk slide yang kedua, dalam hitungan ketiga akan saya lakukan pemotretan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, slide terakhir dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu boleh menonaktifkan kembali kameranya. Kita sudah selesai melakukan pemotretan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai sesi berikutnya, yakni pematerian pertama oleh Ibu Tias dengan judul Panduan Penggunaan Fitur Berbagi Powered by Iconic pada aplikasi Saktiling. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Tias selaku Senior Manager Enterprise Sales Partnership dari Iconic. Nah, selama pemaparan materi berlangsung, Bapak Ibu dipastikan dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya demi efektivitas kita dan juga kelancaran pada kegiatan pagi hari ini. Kemudian bagi Bapak Ibu, selama pemaparan materi nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung di kolom chat Zoom dengan mencantumkan ingin bertanya ke siapa, kemudian pertanyaannya apa. Nanti kita akan melakukan sesi diskusi dan juga tanya jawab setelah pemaparan materi selesai oleh kedua narasumber. Baik, kita akan mulai. Ini dari Ibu Tias, apakah sudah siap, Ibu Tias? Oke, terima kasih banyak nih Mas Ari untuk prolognya. Salam kenal juga untuk semua rekan-rekan koperasi dan juga anggota dari Saktiling. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya untuk diperkenankan untuk saya mewakili Ayo Connect untuk memperkenalkan solusi Ayo Connect dan juga apa yang kita kerjasamakan dengan Saktiling untuk membantu meningkatkan proses digitalisasi bagi teman-teman koperasi. Mungkin saya izin untuk share screen ya. Sebentar. Oke. Siap. Mungkin sebelum aku menceritakan apa sih kolaborasi kita sama Saktiling, mungkin izin dulu untuk memperkenalkan siapa sih Ayo Connect. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ada beberapa teman-teman belum familiar dengan Ayo Connect sendiri. Nah, Ayo Connect sendiri kita perusahaan open finance, jadi memang kita punya beberapa macam produk-produk terkait dengan terkait dengan finance dan juga fintech solutions. Di sini kita kurang lebih sudah berjalan kurang lebih 7 tahun dan kita sudah mensupport lebih dari 200 perusahaan lintas dari industri termasuk juga dengan kolaborasi dengan beberapa teman-teman koperasi. Nah, terkait juga karena kita memang perusahaan open finance, which is kan kita banyak banget hal-hal yang bersinggungan masalah data, masalah keamanan, terus masalah regulasi. Nggak perlu khawatir, kita sendiri juga sudah teregulasi resmi dan juga license resmi oleh BI dan juga OJK dan juga Kominfo. Lalu dengan kita juga sudah memiliki sertifikasi baik itu PCI DSS, ISO 27001 terkait dengan autentifikasi data dan juga terkait dengan Snap Regulations dari BI. Kita juga merupakan anggota dari berbagai macam asosiasi fintech dan terkait dengan perizinan tingkatannya Ayo Connect sendiri kita ada di leveling berapa sih? Sekarang kita tuh sudah obtain di izin kita itu di TIAS atau di PJP 1. Jadi memang ruang lingkup kami itu jauh lebih luas mungkin dari teman-teman payment gateway yang selama ini teman-teman sudah cukup familiar. Nah, ini merupakan partner-partner atau perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Ayo Connect, baik itu dari sisi banking,
perusahaan large tech, startup, perusahaan pembiayaan, traditional enterprise, dan juga perusahaan insurance. Nah, terus saya coba memperkenalkan secara singkat terkait dengan solusinya Ayo Connect. Dari Ayo Connect sendiri nanti di slide-ku selanjutnya aku akan menjelaskan 4 main produk yang akhirnya mengkerucut produk apa sih yang kita kolaborasikan dengan teman-teman Saktiling. Pertama itu kita ada produk namanya Ayo Connect Digital Product. Saya mohon izin untuk menyalakan video. Nah, apa sih yang namanya produk digital product? Nah, itu mungkin teman-teman familiar mungkin kalau mohon maaf nih Mas Ari kalau aku buka apa namanya sebut merek. Kalau teman-teman pernah belanja atau apa di Shopee, Dana, Bukalapak, terus ada beberapa aplikasi bank lainnya. Dan kalau ternyata teman-teman melihat itu ada kolom top up dan tagihan, itu kan dealersnya banyak banget. Nah, itu dari teman-teman partner itu mereka nggak mengintegrasikan per masing-masing dealers. Jadi memang dealersnya itu mereka mengkolaborasikannya dengan Ayo Connect. Jadi kita dengan One API kita bisa connecting ke berbagai macam produk solusi PPOB, baik itu prepaid seperti pulsa, paket data, terusnya game-game voucher, terus ataupun billing-billing tagihan seperti PBB, PDAM, BPJS, PLN dan lain-lain. Selain itu juga kita merupakan otorisasi resmi dari API untuk berbagai macam moda transportasi seperti KAI, Traveloka, dan juga PT Pelni dan juga komuter lain. Jadi memang kita one stop solution terkait dengan digital payment. Nah, ini kolaborasi kita dengan KAI dan juga Traveloka. Mungkin kalau ada yang familiar dengan aplikasi Livinsuka, ini end-to-end solusinya di Livinsuka itu alhamdulillah disupport resmi oleh Ayo Connect. Selanjutnya adalah terkait dengan penerimaan pembayaran, itu namanya produknya adalah direct debit. Saya mohon izin untuk menyalakan video kembali. Ya gitu. Mohon maaf Ibu Tias, saya izin menyela sedikit mungkin Bu. Ini suaranya belum muncul nih kata teman-teman dari peserta. Suara videonya nih. Mungkin dari share screen-nya belum dinyalakan audionya. Yes. Di kitanya udah full sih Mas. Ya itu ketika setting share screen-nya mungkin Bu itu. Ada share with audio. Ya, sorry. Ininya share screen-nya dimatikan dulu, kemudian share screen lagi ada audionya. Oke. Nah, pasti nanti coba aku ini kan. Sebentar. Nah, mungkin nggak apa-apa Mas. Tadi videonya mungkin sambil aku menjelaskan sedikit aja sih. Sorry tadi kalau yang suaranya nggak ada. Jadi memang kalau direct debit sendiri ini kita sebenarnya lebih untuk penerimaan pembayaran atau angsuran. Mungkin teman-teman koperasi kan ada untuk kayak apa namanya koperasi simpan pinjam yang mungkin selama ini penerimaan pembayarannya masih lewat store di petugas atau mungkin ada juga yang mungkin baru skemanya transfer atau apa. Nah, ini kita ada solusi direct debit. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan yang namanya solusi virtual account atau kartu kredit. Nah, sedangkan kalau direct debit ini kita apa namanya? Kalau dari user journey jauh lebih seamless karena kita kan seperti yang kita tahu sendiri di Indonesia itu lebih banyak pengguna debit card daripada pengguna kartu kredit. Nah, jadi dengan solusi direct debit ini kita menggunakan teknologi seperti credit card tapi dengan sumber adalah debit card. Jadi di situ mungkin kalau teman-teman sudah pernah belanja pakai credit card, dari secara proses pendaftarannya mirip seperti credit card, tapi ini sumbernya adalah debit card. Jadi dengan debit card ini teman-teman bisa melakukan pembayaran atau melakukan angsuran itu baik itu satu kali pembayaran ataupun kalau untuk pembayaran angsuran adalah ketika memang
setiap bulannya kan mungkin apa namanya transfer manual atau mungkin harus datang ke kasir atau apa. Nah, nanti kalau mungkin dengan teman-teman koperasi kalau memang untuk membantu lebih efisiensi lagi, kita juga bisa dengan solusi direct debit ini untuk membantu collection penerimaan pembayaran angsuran setiap bulannya. Jadi dia akan auto deduct atau auto debit setiap bulannya. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya virtual card. Saya nggak tahu ya, mungkin sebelumnya ada yang pernah ikut webinar yang kami bikin minggu lalu, yang bersama dengan teman-teman Saktiling juga. Nah, virtual card ini, coba saya show. Nah, virtual card ini sebenarnya juga yang lagi kita coba diskusikan kembali dengan teman-teman Saktiling. Nah, sebenarnya apa sih virtual card ini? Virtual card ini, solusi virtual card Ayo Connect adalah kita white label untuk membuatkan debit online sesuai dengan logo atau branding dari teman-teman. Jadi mungkin kalau aku pakai contoh use case-nya seperti teman-teman koperasi kan biasanya kan melakukan apa namanya simpanan itu ke koperasi-koperasi yang memang teman-teman sudah mendaftar sebagai anggota. Nah, mungkin kan sebelumnya kalau untuk melakukan transaksi, kalau dari segi online, mungkin di dalam ekosistem aplikasinya punya teman-teman koperasi. Atau mungkin kalau di luar, syukurnya teman-teman Saktiling sudah punya metode kris. Nah, itu juga mungkin menjadi variabel. Nah, terus kalau untuk pakai saldo atau apa namanya dari si koperasi, tapi untuk melakukan transaksi online di luar dari aplikasi koperasi kayak gimana? Nah, sebenarnya ini adalah salah satu solusi. Jadi nanti mungkin kita bisa mungkin skemanya adalah kayak membuat kartu digital anggota koperasi. Nah, jadi nanti sebelumnya mungkin kayak teman-teman kalau belanja di Shopee, Bukalapak atau any platform e-commerce lainnya mungkin metodenya adalah pakai pakai dompet e-wallet yang lain atau mungkin pakai apa namanya transfer bank atau mungkin COD. Nah, ini sekarang walaupun teman-teman menabungnya di koperasi, tapi nanti teman-teman juga as long as di dalam aplikasi platform itu ada pilihan pembayaran Visa atau Mastercard. Nah, jadi nanti dari teman-teman juga bisa membayar atau melakukan transaksi dari saldo yang ada di dalam kartu debit online atau virtual card-nya, kartu anggotanya teman-teman. Ini yang sebenarnya lagi coba kita godok bareng-bareng sama teman-teman Saktiling, gimana untuk coba berkolaborasi. Mudah-mudahan apa namanya nanti bisa berjalan baik dan bisa kita perkenalkan juga ke anggotanya Saktiling lainnya. Dan kalau saat ini virtual card sendiri yang berjalan dengan Ayo Connect kita sudah ada berbagai partner. Mungkin yang paling familiar sama teman-teman itu dari BPJS TK. Tapi kalau dari BPJS TK sendiri, virtual card ini kita pakai untuk digitalisasi saldo JMO bagi teman-teman tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jadi kadang kan mereka kesulitan untuk melakukan klaim, melakukan transaksi. Jadi memang melalui dengan virtual card ini diharapkan dari BPJS dapat mempermudah bagi teman-teman tenaga kerja di Indonesia untuk melakukan transaksi pada umumnya. Seperti itu sih ya. Nah, terus ini yang terakhir adalah instant transfer. Instant transfer sendiri kita ini berkolaborasi dengan Saktiling. Mungkin aku coba langsung show aja video yang memang kita sekarang sudah berjalan. Mungkin kalau teman-teman sekarang anggota Saktiling mungkin sudah familiar dengan aplikasinya Sakti.
Oke, nah itu tadi ini mungkin hanya summary-nya aja dari yang tadi kita di video yang tadi saya show. Nah di sini Ayo Connect alhamdulillah mendapatkan apa namanya kesempatan untuk menjadi partner strategis saya untuk Saktiling untuk mensupport sebagai backbone untuk salah satu channel untuk berbagi di anggotanya Saktiling. Nah di sini mungkin eh, teman-teman sudah sangat familiar lah. Di sini ada kolom yang namanya berbagi di aplikasinya Saktiling. Lalu nanti teman-teman bisa melakukan proses transfer di berbagai melalui kanalnya bank ya, yang pilihannya powered by Ayo Connect. Yang di sini sih jargonnya adalah kita harapkan apa namanya dari segi biaya itu jauh lebih efisien dibandingkan mungkin pilihan yang lain. Mudah-mudahan ya Mas ya. Nah, terus di sini teman-teman juga bisa melakukan proses transaksi pada umumnya, memilih bank tujuannya apa, nomor rekeningnya apa, lalu memasukkan nominal. Di sini juga kita, karena kita Ayo Connect terlisensi resmi oleh BIFAS, kita ada sekitar 130 bank kurang lebih yang bergabung dalam ekosistem sebagai bank penerima dari Ayo Connect. Nah, di sini juga kita pokoknya semakin banyak ekosistem BIFAS yang ditambahkan, otomatis juga pilihan banknya untuk teman-teman melakukan proses transfer itu akan jauh lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga misalnya proses transfernya ke Bank BCA, terus pilihannya nominalnya berapa. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan PIN sesuai dengan yang teman-teman memang punya di keanggotaannya. Sudah selesai. Seperti itu sih. Dari saya sudah cukup sekian sih, Mas Ari. Mungkin terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Mbak Tias. Semoga ini menjadi pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat juga untuk teman-teman semua dan juga untuk kita semua. Nah, untuk pemaparan materi dari Mbak Tias sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke pemaparan kedua oleh Bapak Rizky Utama Pramudia dengan judul Implementasi Fitur Berbagi ke Kanal Bank Ayo Connect pada aplikasi Saktiling. Nah, oleh pemaparan materi ini akan dipaparkan oleh Pak Rizky selaku Manajer Product and Development Sakti. Nah, gimana nih Pak Rizky, apakah sudah siap? Ya, terima kasih Mas Ari atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada teman-teman atau rekan-rekan dari koperasi yang sudah hadir pada acara BBS ke-9 hari ini ya. Terima kasih kepada Mbak Tias ya dan tim Connect yang sudah melakukan ikut berpartisipasi dalam acara besar ini ya. Terkait Mbak Tias tadi, makasih banyak nih bantuannya. Tadi udah dibuatin videonya tuh, buat yang apa, gimana cara implementasi Saktiling implementasi Ayo Connect di dalam Saktiling. Makasih banyak nih Mbak Tias ya. Oke, dari saya sih sebenarnya tadi kan dari sisi Iconik kan sudah menjelaskan tuh Iconik punya itu kan payment apa maksudnya perusahaan payment penyedia open payment yang memiliki banyak fitur ya, ada masalah tadi ada 4 atau 5 fitur yang tersedia dari iConnect, tapi untuk sekarang yang kita bahas tuh atau yang sudah kerjasama dengan Sakti itu tuh fitur instant transfernya untuk melakukan berbagi dari anggota ke kanal bank. Mungkin saya nggak pakai slide kali ya, Mas Ari ya. Saya coba karena judul tadi implementasi fitur Ayo Instant Transfer atau berbagi dari Ayo Connect di Saktiling, saya coba langsung demoin aja mungkin ya. Tadi sih sebenarnya dari Batias juga udah lumayan tuh, udah dikasih video sama slide-nya ya. Cuma coba saya detailin aja deh. Udah terlihat ya slide dari saya. Eh,
Saya sudah terlihat belum ya slide-nya? Maksudnya share screen dari saya sudah terlihat? Masih gelap, Mas. Sudah ada Oke. Mas, tapi ini masih gelap. Mungkin layar HP-nya terkunci. Ini terlihat nggak? Terlihat ya? Ada. Oke. Lebih kecil aja, tadi saya full screen gelap malah jadinya. Dah, saya itu aja. Ini tadi yang saya akan jelaskan tuh ini tampilan halaman depannya Saktiling ya. Di Saktiling itu memang sebelumnya kan sudah ada fitur berbagi ya. Oh, ini mirroringnya nggak jalan sebentar ya. Nah, terlihat ya. Sudah ada Mas. Oke nih di sini emang dari sebelumnya kan emang di kita di Saktiling kan sudah ada fitur berbagi ya. Eh, ada berbagi ke sesama rekening koperasi anggota, ada berbagi atau ke sama rekening anggotanya sendiri, bagi bisa antar koperasi, kanal bank kita sebelumnya ada. Nah sekarang kita punya lagi kerjasama baru dengan Ayo Connect, yaitu untuk berbagi ke kanal bank dari saldo koperasi, saldo anggota koperasi ke rekening bank yang di luar atau yang lainnya. Oke, kalau saya tadi sih Mbak Tias juga sebenarnya udah ngasih slide ya sudah cukup memberikan gambaran yang detail. Sekarang kita coba. Nah, di sini seperti biasa mungkin yang udah familiar dengan berbagi kanal bank yang ada sebelumnya, menunya sama saja. Di sini ada 3 menu utama, ada input, ada dari kalau kita sudah pernah transaksi, ini ada bisa melihat kita pernah transaksi ke mana, kita bisa menggunakan lagi tanpa harus input lagi. Dan ini riwayat transaksinya kalau yang sudah pernah berhasil, misalnya contohnya. Kita bisa lihat buktinya di sini riwayatnya sudah ada. Nah, sekarang saya coba yang baru ya. Saya mau coba tes aja deh. Misalnya kita mau transaksi ke, misalnya ke rekening BSI ya. Saya coba inputkan. Nah, di sini setelah diinputkan nomor rekeningnya, kita tetap wajib ya, bukan ya wajib harus periksa dulu itu nomor rekeningnya ada nggak, atau sesuai nggak, banknya sesuai atau tidak. Di sini kita bisa klik tombol periksa. Nah, di sini nanti kelihatan ya siapa nama pemilik rekeningnya. Kalau emang ada ini terlihat. Tapi saya mau ngasih info juga nih, mungkin beberapa eh, pengguna atau anggota yang menggunakan sistem di berbagi dengan menggunakan yang di support oleh Connect, di support oleh Connect itu ketika inquiry atau cek rekening itu pertama kali keluarnya di sininya tuh not available. Itu kenapa? Saya sedikit jelasin teknis ya, karena dari teknologi yang digunakan ini menggunakan yang teknologi terbaru dari Swift Code-nya Bank Indonesia. Jadi Saktiling dan iConnect harus menunggu informasi dari Bank Indonesia dulu, jawaban ini benar nggak nomor rekening ini dengan bank tujuan ini tuh ada apa enggak. Jadi awalnya tuh pasti kalau yang belum pernah melakukan inquiry di sistem Saktiling atau pemeriksaan nomor rekening tuh pasti keluar sih not available. Tapi ketika tinggal tunggu 5 detik atau kita coba 5 detik terus periksa lagi, kita klik periksa lagi, di sini itu udah pasti
nanti langsung keluar namanya. Dan untuk transaksi selanjutnya pun seperti itu, nggak akan muncul not available lagi. Kita kan sebenarnya kan ini kan sudah sekitar hampir sebulan ya fitur ini rilis di aplikasi Citylink. Masih ada beberapa pertanyaan sih yang terkait kok ini nggak bisa. Dari sini di sini dikasih sedikit note ya, kayak yang seperti saya bilang, note pertamanya lakukan periksa ulang jika memang nama yang masih muncul itu NA atau not available. Yang kedua, untuk yang fitur berbagi dengan Ayo Connect ini hanya bisa untuk nomor rekening bank tujuan, bukan untuk nomor virtual account atau sejenisnya. Jadi kalau kita masukin virtual account nih, misal kayak kita belanja di Tokopedia gitu ya, kan bayar pakai virtual account, terus saya virtual account BNI. Di sini kita masukinnya BNI gitu. Terus pilih masukin nomor virtual account itu nggak akan bisa diperiksa karena fitur yang diberikan oleh fitur yang ada sekarang ini hanya untuk ke rekening bank, itu bukan virtual account gitu. Kalau gitu sekarang kita coba lagi ya tadi ke transaksi. Saya coba contohin transaksi, misalnya saya masuk ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nama Altaf, nominalnya misalnya 15.500. Ini kita juga bisa isi keterangannya ya, maksudnya mau bayar apa, terus ngasih informasi apa ini berbaginya. Nah, setelah oke, kita melakukan periksa, muncul namanya dan nomor rekeningnya, terus isi nominalnya dan keterangannya, bisa klik lanjut. Jadi di sini ada konfirmasi lagi nih. Untuk sebelum melakukan transaksi, kita dikasih halaman konfirmasi apakah sudah benar nama akun Altaf, rekening tujuannya sekian, nominalnya, biaya administrasi sekian, total sekian. Setelah oke semua, baru kita klik kirim. Nah, di sini butuh konfirmasi lagi, yaitu PIN Saktilingnya. PIN Saktiling Anda ini harus dimasukkan ya. Setelah oke, proses. Nah, di sini statusnya untuk awal pending. Kenapa? Karena kita masih menunggu. Jadi tidak langsung sukses ya. Dia ada pending dulu, tapi biasanya sih biasanya hanya tunggu berapa detik atau 30 detik tuh nanti statusnya akan jadi sukses ya. Untuk mengecekkan statusnya, bisa balik lagi ke beranda, kemudian berbagi, kanal bank, di sini ada riwayat transaksi nih. Nah, ini sudah berhasil nih. Tanya kan berapa detik tuh, nggak sampai 30 detik kan, 10 detik juga nggak sampai kayaknya. Karena kenapa kita bikin pending dulu, karena statusnya itu nggak langsung dapat, kita mah kayak tadi seperti bilang, seperti inquiry, kita menunggu jawaban dari sistemnya BI ya, yang menggunakan Swift code itu. Jadi ketika BI bilang sudah oke, baru di sini di Saktilingnya akan berhasil. Di sini juga bisa lihat, bisa unduh bukti berbaginya, bisa kita lihat juga macam seperti itu ya. Salah satu keunggulannya fitur bagian Connect ini, biaya administrasinya tuh sama ya semuanya. Ini mengikuti biayanya BI Fast. Jadi nggak ada yang berbeda ya, tiap bank sama biayanya. Jadi ya menurut saya lebih oke lah gitu ya. Ya nah gimana sih? Nah nanti ada satu pertanyaan juga sempat waktu fitur itu, gimana sih kalau ternyata di sini statusnya masih pending. Nah saya coba tunjukkan ketika yang gimana kalau yang di list riwayat transaksi ini kita ternyata masih pending nih, pasti kan ada yang namanya sistem ya, pasti ada aja dari sekian
kali transaksi pasti aja ada yang namanya ada yang pending atau yang gagal gitu. Ketika pending di admin Saktiling tuh kita punya fitur juga untuk melakukan cek status. Misalnya saya masuk ke adminnya Saktiling, ini kan setiap koperasi yang udah menggunakan Saktiling pasti bisa akses ini ya. Nah, bisa lihat di laporan bagi melalui kanal bank, bisa pilih tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, saya coba tampilkan hari ini saja ya. Nah, di sini kan tadi ada info tuh, berbagi dari saya ke Altaf. Nah, karena statusnya selesai, maka di sini tidak ada action apa-apa lagi. Tapi kalau statusnya pending, di sini ada action satu lagi itu cek status staff atau staff koperasi ketika ada info pengaduan dari anggota yang transaksinya pending bisa langsung masuk ke halaman ini, terus cek status, nanti langsung dapat infonya transaksi tersebut batal atau memang sukses. Nah, kalau batal pun sistemnya sudah langsung mengembalikan uang yang tadi di nominal yang dikeluarkan untuk transfer, itu akan balik lagi ke rekening ponselnya si anggota yang terkait. Ya mungkin dari saya penjelasannya seperti itu ya, Mas Ari dan rekan-rekan semua. Ya kalau memang ada pertanyaan ya silakan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky atas pemaparan materinya. Nah, untuk kedua pemateri telah selesai dalam memaparkan materinya. Nah, di sini saya lihat Bapak Ibu belum ada yang bertanya nih di kolom chat Zoom-nya. Nah, saya akan buka kesempatan untuk Bapak Ibu semua yang ingin menanyakan secara langsung, silahkan dinyalakan saja mikrofonnya, nanti akan saya tunjuk siapa yang akan berbicara. Nanti langsung saja yang mau bertanya, bertanya ke siapa, kemudian pertanyaannya seperti apa. Silakan kepada Bapak Ibu mungkin bisa raise hand atau langsung saja dinyalakan mic-nya. Iya, sepertinya sudah ada yang mau bertanya ya di sini. Ada Pak, selamat pagi Pak Yaya dari K3 Jabar. Ya, pagi. Silakan Pak, mau Langsung bertanya aja ke ya. siapa? Pertanyaannya seperti ya. Nah, ini saya coba langsung ikut trial juga gitu dengan menu berbagi di Sakti gitu. Tapi ketika dimasukkan pilihan bank dan nomor rekening, keluarnya tuh bukan nama, masih NA gitu. Nah, begitu diperiksa lagi, tapi masih NA lagi gitu. Jadi bukan nama nomor rekening kayak yang tadi di Kang Rizky praktekan gitu. Itu ada apa? Itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak. Silahkan Mas Rizky, mungkin langsung dijawab aja. Terima kasih, tapi saya sebut izin ini dulu ya, live meeting dulu. Sepertinya nge-freeze share-nya nggak bisa stop ya. Di sana masih tampil ya, share screen saya ya, Mas Ari ya. Udah aman Mas, sudah nggak ada. Oh enggak, soalnya saya nggak bisa lihat yang lainnya gitu. Oh, sebentar, mungkin saya tabrak dulu pakai share screen saya ya. Uh, Coba Mas. saya coba izin live dulu dia sebentar, saya join lagi ya. Oke. Sambil mohon ditunggu ya Pak Yaya ya. Karena ini Mas Rizky-nya sedang mencoba terhubung kembali dengan kita semua. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dari KPDK. Nanti akan saya bacakan setelah pertanyaan dari Pak Yaya ini dijawab oleh Mas Rizky. Baik, Mas Rizky, sepertinya sudah bergabung kembali. Ya, udah terlihat sih. Maaf ya, maaf semuanya. Halo, selamat siang, Pak ya. Ya, salam Ya. kenal. Kayak kita udah sering ketemu juga kayaknya. Tadi sempat saya jelaskan kenapa pas Bapak coba itu ketika cek nomor rekening itu keluarnya NA ya. Iya, betul. Nah, tadi saya sempat jelasin juga kan mengapa, karena yang kalau memang hanya baru pertama kali, saya coba saya screen lagi deh.
kalau yang baru pertama kali melakukan pengecekan di nomor rekening di sistemnya Sakti, yang dengan Ayo Connect itu pasti keluarnya NA. Kenapa? Karena kita menunggu konfirmasi dari sistem BI-Pass-nya atau Swift Code-nya Bank Indonesia, Pak. Karena ini sistem mereka yang baru ya, saya juga awalnya sempat diskusi sama Ayo Connect juga ini kenapa begini, ternyata jawabannya seperti itu. Memang jawabannya emang yang seperti saya bilang tadi, karena kita menunggu konfirmasi atau jawaban dari sistemnya Bank Indonesia. Kalau saya coba share screen lagi, ini Pak terlihat ya Pak Yaya ya? Halo? Ya, ya, terlihat Pak. Tadi kan keluarnya NA ya kalau saya. Ya, betul. Misalnya tadi saya ini, kalau saya punya saya kan langsung keluar namanya tuh ya. Di sini kan dijelasin di bawah Pak. Tadi juga saya sempat jelaskan kalau memang masih not available, tunggu 5 detik terus klik periksa lagi Pak. Nanti bakal keluar detailnya. Dan selanjutnya ketika Bapak sudah ternyata transaksi segala macam, ketika mau transaksi lagi yaitu sudah nggak akan muncul NA lagi tuh dengan nomor rekening yang sama karena sudah tercatat dan kerekod di sistem kami kalau Bapak nomor rekening sebelumnya yang dimasukkan atau dilakukan transaksi itu sudah pernah melakukan atau pengecekan di melalui sistem berbagi ini dengan iConnect. Seperti itu sih Pak jawabannya. Jadi kalau emang masih NA beberapa kali tunggu berapa detik klik periksa lagi aja nih. Klik tombol periksa nanti harusnya langsung keluar tuh namanya, tidak NA lagi. Itu sih Pak. Kang Rizky coba bisa dicobain nomor rekening saya keluar nggak coba kan? Ya boleh. Banknya apa Pak? BCA Bank. BCA Digital ya, PT Bank BCA Digital ya. Oh BCA beda ya. Yang ini ya. Heeh. Yang blue bukan Pak? BCA blue bukan Pak? Apa BCA biasa Pak? BCA Digital ya. Nah itu makanya sekalian coba mungkin ini bedanya apa gitu mungkin ada. Karena BCA itu kan punya 3 ya. Ada BCA syariah, BCA konvensional, satu lagi BCA digital tuh yang blue. Ya Hmm. ya yang digital. Berapa kalau boleh tahu Pak nomor rekeningnya? 5170 5170 2601 2601 65. 65. Ya. Nah, Nah ini kan masih NA ya. ya betul. Oh ini invalid Pak. Kalau kita cek lagi, jadi nomornya itu nggak ada. Mungkin bukan digit bank BCA kali ya. Coba saya pakai Nah, ya coba. BCA yang biasa. Ya coba. Boleh minta sebutin lagi Pak? Maaf. 5170 5170 2601 2601 65. 65. Ya. Copy dulu deh. Nah ini masih NA. Kita coba sekali lagi Pak ya. Ya betul. Ini udah Pak keluar Pak. Oh iya. Pakai wayar. Oh jadi Pak Dokter Andes wayar. Jadi bisa. bukan bank BCA digital itu Pak, BCA biasa itu ternyata Pak. Oke. Nah itu soalnya kan tadi ada 2 pilihan bang gitu ya. Jadi BCA itu kan ada 3 ya, BCA syariah, BCA konvensional yang kita tahu dari awal sudah ada, yang terakhir paling bawah tuh BCA digital. Kalau di aplikasinya tuh kalau nggak salah Blue Pak namanya. Oke, siap. Oke. Makasih Oke. Rizky. Nah sama-sama ya Pak. Ya sama. Baik, pertanyaannya sudah dijawab ya. Terima kasih Mas Rizky. Nah, ini juga untuk teman-teman sekalian bisa nih menjadi sharing informasi. Bisa jadi ketika kita menginput nomor, bisa jadi nomornya yang salah. Kemudian ini juga kata Ibu Melia dari KSP Sunarijaya, bisa jadi nomor rekeningnya ada spasi. Nah, itu kan bisa ya nanti nomornya invalid. Kemudian dari Pak Irawan juga, dari KMP Gerakan Masyarakat,
bisa jadi itu salah bank seperti yang tadi kita sudah sama-sama melihat. Jadi harap dicek lagi apakah nomornya sudah sesuai, apakah banknya sudah sesuai, karena bank juga satu bank bisa jadi ada beberapa jenis seperti itu ya teman. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah menjawab juga, membantu menjawab. Kemudian di sini kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh lagi, tapi untuk saat ini saya akan bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan pertama dari KPDK, selamat siang, berhubung baru gabung di pertengahan Zoom. Saat ini implementasi layanan Ayo Connect dengan Saktiling ini benefitnya apa aja yang diterima oleh koperasi dan juga anggota koperasi? Apakah biaya admin yang 2.500 itu juga bisa dilakukan penyesuaian nggak untuk biaya adminnya? Mungkin di sini Mas Rizky ya yang bisa menjawab. Ya, tadi dari Mas siapa? Maaf Mas, dari KPD Koperasi KPDK ya. KPDK. Ya. Saya izin menjawab dengan Mas siapa tadi Mas? Boleh tahu? Di sini belum ada namanya. Oh iya, dari pokoknya Bapak atau Ibu dari KPDK ya. Iya, dari Terkait. KPDK Kang Yuki. Oh, saya kayaknya setelah kenal sini suaranya sini. Boleh nyalakan ininya loh, videonya loh. Nggak apa-apa lah. Halo Kang, sehat? Halo, sehat. Siang Waduh. kan. Terkait ini ya, langsung aja terkait benefit itu kan dengan Iconic kan kenapa kita kerjasama baru kan karena kan kita kan saya sebut merek juga nih, jadi sebelumnya kan untuk berbagi ke kanal bank kan kita kan menggunakan Flip ya. Flip itu kan variasi tiap bank itu benefit salah satunya tuh kan biaya admin itu berbeda tuh karena ada yang 4.000 atau 6.000 segala macam, saya maksimal masalah 6.000 ya. Nah, ketika ada dari Ayo Connect, ketika mereka menawarkan ke kita pas dilihat, oh ternyata bisa flat kayak The Invest ya, itu salah satu ke ininya ya apa benefitnya ya yang bisa dirasakan koperasi dengan biaya berbagi ke bank tuh lebih murah sih, seperti itu ya. Yang kedua kalau saya dari sisi teknis nih sistem ketika melakukan transaksi segala macamnya tuh dari walaupun tadi misalnya kayak inquiry itu harus menunggu BI, tapi mereka tuh sistem yang baru dengan iConnect dan Bank Indonesia itu tuh bisa ngasih kepastian satu transaksi yang lebih baik ya kalau saya rasa sekarang ya. Ketika gagal atau sukses itu kita langsung dapat tanpa perlu koperasi itu ada, oh ini kok masih pending tapi ini sudah masuk segala macam kayak gitu. Mereka bisa ngangkit auto sistem, bisa dari sistem di Sakti itu bisa dapat auto misalnya kalau di teknis callback ya dari Bank Indonesia dan Ayo Connect, kalau ini transaksinya sukses atau valid silakan beritahu ke anggotanya melalui sistem, itu nanti bisa dilakukan proses selanjutnya. Dan kalau memang masih belum dapat, di Ayo Connect Bond sudah menyediakan, kita bisa cek status yang seperti tadi lihat tuh di admin, dia bisa cek status langsung dan itu sejauh ini selalu cepat dan sesuai sih, itu benefitnya ya. Ya selain yang memang lebih murah itu sih Kang. Kalau terkait penyesuaian mungkin itu emang saya ini belum bisa jawab sih Kang. Udah ini kita sudah menyesuaikan dengan yang ada gitu, karena kalau coba di yang tempat lah di kita transfer dari bank ke rekening bank lain itu kan emang yang sekarang paling murah tuh BI Fast ya, itu 2.500. Kalau ATM bersama itu atau yang Alto itu 6.500 atau 7.000 masih. Saya pikir sih ya kita menyamakan itu sih, tapi ya kita belum tahu nih ya, mungkin ya kedepannya bisa lebih murah atau enggak nanti ya terkait ya. Kalau bisa lebih murah sih pasti semua juga, kita juga pengennya lebih murah kan biar bisa dipakai lebih banyak yang pakai ya gitu sih. Banyak Kang Leo. Berarti itu layanan yang sekarang berdampingan nggak ketika udah ada Ayo Connect yang Flip? Itu kan masih bertandingan ya, jadi kita masih ngasih pilihan ya, mau pakai yang Flip monggo, tapi pakai yang saran saya sih pakai yang baru ya, gitu yang Mbak Tias ya, yang ada Connect lebih murah juga kan.
Ya, sementara itu Kang Iki, terima kasih Oke, teman-teman. sama-sama. Ayo sehat-sehat. Baik, sudah terjawab ya Kang Rio ya. Terima kasih Mas Iki. Nah, kemudian di sini barangkali ada teman-teman lagi yang mau bertanya, silahkan langsung nyalakan saja mic-nya dan tanyakan ke siapa. Seperti itu, silahkan teman-teman sekalian, saya kasih kesempatan kembali. Boleh, masih boleh bertanya. Saya buka sekitar 2-3 orang lagi yang mau bertanya. Silahkan. Mungkin di sini ada yang si bingung nih fiturnya seperti apa aja sih kalau dari Ayo Connect dengan Saktiling ini, kemudian ke depannya bagaimana lagi mungkin. Nah, silahkan Bu Novi dari CU Jakarta. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Novi. Oh, sepertinya ini kepencet raise hand atau gimana? Oke, saya kasih kesempatan lagi bagi teman-teman yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin saya yang bertanya ya, atau juga Mbak Tias, ini pertanyaan kecil aja sebenarnya. Nah, ini kan di Ayo Connect ini ada fitur virtual card ya, Mbak Tias ya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain, gimana sih cara misalkan membuatnya, atau mungkin berapa juga biaya pembuatannya kayak gitu, Mbak Tias. Siap. Kalau untuk biaya pembuatan kayaknya nggak enak nih Mas kalau dijelasin di sini. Apalagi teman-teman koperasi anggota Saktiling kan nanti mungkin koneksi untuk virtual card-nya kan akan lewat dari aplikasi Sakti ya. Jadi kan nanti ketahuan modalnya teman-teman Sakti berapa. Seperti Oke. itu. Jadi mungkin Oh, nanti ya, tapi mungkin kalau untuk ngebahas masalah komersial atau apa, mungkin nanti bisa kalau ternyata ada teman-teman koperasi mau kontak langsung sama kita, itu juga nggak apa-apa sih. Cuman ya mungkin kalau saya boleh izin, saya agak nggak enak untuk ngebahas masalah angka di sini seperti itu oke, sih, nggak karena apa-apa, saya Mbak. seperti itu sih. Nah, terus kalau untuk issued card-nya sendiri, sebenarnya itu nanti kalau kita kan balik lagi Mas, kita itu kan perusahaan API ya, jadi memang semua back end kita itu pasti bergerak melalui API. Jadi nanti kalau secara user experience-nya sendiri kayak sekarang kan Sakti kan mungkin punya aplikasi kan. Maksudnya di dalam Sakti kan ada aplikasi. Nanti coba deh ya sambil saya show deh. Biar teman-teman ada gambaran. Boleh, boleh, Mbak. Nah ini kan coba aku buka aplikasinya Sakti. Nah, kalau sekarang kan mungkin kalau teman-teman ngelihat di aplikasinya Sakti kan munculnya kan Sakti Multi Stakeholder Corp Indonesia, terus nanti akan ada nama ID atau apa ya Mas ya. Nah, mungkin nanti kita juga bisa di sini setiap ada anggota, mungkin nanti akan ada kolom mereka bikin apa, mungkin ada kolom bikin kartu Mas. Jadi sebenarnya kalau dari issued kartu dan segalanya itu semua akan berjalan di back end-nya, front end-nya dari aplikasinya Sakti Link. Jadi memang kami itu bergerak di belakang. Nah, terus nanti ketika sudah issued kartu, baru saya balik ke sini. Nah, jadi nanti misalnya nih, anggota koperasi ada namanya Jenny Wilson. Nah, kayak gitu masuk. Terus nanti mereka misalnya sudah punya nih kartu anggota atau virtual card-nya Saktiling. Ya sudah di sini mereka selayaknya teman-teman punya debit online pada umumnya. Nanti akan ada apa namanya identifikasi 16 digit kartu, lalu ada tanggal masa berlaku kartu, terus CSF-nya juga. Nah, di sini kalau kita klik slide to view card details, ini akan muncul semua nih, nomor kartunya berapa, terus nomor apa CFF-nya berapa. Nah, di sini nanti akan ada apa namanya saldonya, saldo dari anggota koperasi yang nanti muncul. Nah, nanti dari saldo ini, nah nanti teman-teman ya bisa melakukan transaksi pada umumnya, entah untuk belanja PPUB yang ada di aplikasinya Saktiling, atau mungkin nanti kalau mau belanja di Shopee atau Bukalapak atau yang lainnya. Jadi kan teman-teman nggak usah perlu repot tuh top up saldo OVO, GoPay atau yang lain-lain atau transfer. Jadi nanti tinggal pakai kita punya saldo kok di saldo simpanan di Saktiling
koperasi seperti itu sih. Dan nanti di tahun depan mungkin ditanya lagi, kok ini cuma bisa virtual. Nah, nanti kalau untuk transaksi offline, seperti yang sekarang mungkin sudah berjalan juga sama teman-teman Sakti yang pakai kris, nanti dari saldo dari virtual card di Sakti Card-nya ini, nanti kalau teman-teman mau belanja offline atau mau jajan di mana, selama mereka punya kris, nanti mereka bisa bayar pakai saldonya itu, mereka tinggal scan kris. Seperti itu sih Mas. Jadi cuman kalau dalam 2023 ini memang kita masih mensupport baru di online transaksi, baik itu di ekosistem Sakti atau mungkin di luar ekosistemnya Sakti. Cuma nanti di 2024 karena kita sekarang lagi penyelesaian untuk izin untuk kris untuk cross border. Jadi nanti ya mungkin kalau teman-teman Sakti ada yang tahu liburan bareng nih dari Sakti mau bawa ke Bangkok, kan sekarang kris Indonesia udah bisa diterima di sana. Nah jadi udah nggak pusing tuh pakai kartu, ya udah kita isi saldonya aja di Sakti, ntar teman-teman bisa belanja di kris-kris di negara-negara tersebut yang memang bisa menerima untuk krisnya Indonesia. Seperti itu sih Mas. Nah itu buat yang offline. Gitu sih Mas Ari. Menarik banget sih Mbak, ini teknologi berikutnya berarti ya. Kolaborasi dari Sakti dengan Ayo Connect, teman-teman semua nanti boleh banget kita sama-sama nunggu nih fitur-fitur terbaru dari Sakti dan Ayo Connect. Itu tentunya akan lebih menarik dan juga berikan banyak manfaat untuk bukan hanya untuk anggota, tapi juga sebagai koperasi kita akan tumbuh lebih cepat dan juga tentunya melek teknologi seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Tias atas jawabannya. Kemudian ini juga ada pertanyaan terkait biaya transfer atau biaya berbagi. Biaya adminnya ini untuk saat ini biaya menggunakan Ayo Connect, teknologi Ayo Connect ini kita flat di Rp2.500 Bapak Ibu ya semuanya. Nah, kemudian di sini juga terkait biaya mana sih lebih murah antara Ayo Connect atau yang vendor lain, itu ada perbandingannya. Nah, kenapa tadi dijelaskan juga oleh Mas Rizky, makanya masih disediakan fitur-fitur yang sebelumnya, karena sebagai perbandingan juga atau sebagai opsi dari teman-teman koperasi untuk memilih yang mana gitu. Tapi untuk saat ini menggunakan fitur Ayo Connect ini flat di Rp2.500. Seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya lagi nih, silahkan saya kasih satu kesempatan lagi. Mau bertanya langsung mengenai bincang-bincang Sakti kali ini. Sayang banget kalau kita nggak nanya banyak, karena di sini sudah hadir dua narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, sepertinya sudah selesai untuk pemaparan materi dan juga sesi diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Di sini tadi kita sudah membahas banyak terkait fitur apa saja sih yang sudah ada antara kolaborasi Ayo Connect dengan Sakti. Ada di aplikasi Sakti Link, kemudian juga nanti fitur ke depan akan bagaimana nih pengembangannya di aplikasi Sakti Link. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mencoba untuk melakukan berbagi ke kanal bank melalui aplikasi Sakti Link, silahkan langsung dicoba aja karena fitur ini sudah tersedia ya Mas Rizky ya. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan transaksinya sekarang seperti itu. Nah, apabila sudah tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri untuk sesi tanya jawabnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tadi pagi kita kan sudah melakukan pengundian ya Bapak Ibu, tapi masih banyak peserta yang belum hadir. Karena itu sekarang kita akan melakukan pengundian kembali untuk peserta-peserta yang sudah hadir hari ini. Nah, Bapak Ibu jangan sampai ketika dipanggil namanya belum hadir nih, karena sayang banget nanti hadiahnya hangus. Silakan kepada tim untuk menampilkan. Oke, di sini sudah tampil lagi rodanya. Nah, dalam hitungan 3 akan kami putar. 1, 2, 3. Oke, untuk pemenang pertama yakni masih putar Bapak Dodi Erawan dari Kopdit Karyawan Harapan Bersama. Selamat siang Pak Dodi, apakah hadir? Selamat siang Pak Dodi. Nah, nih kalau nggak hadir nih. Oke, sepertinya Pak Dodi nggak dapat ya hadiahnya, sayang sekali. Oke, dihapus.
Sekarang saya kasih kesempatan lagi dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Tentunya nama-nama yang ada di sini adalah teman-teman yang sudah mendaftar ya kemarin, karena salah satu keuntungan mendaftar adalah mendapatkan kesempatan untuk undian. Nah, di sini sudah ada Pak Ramadita dari Kopar Tria Sentosa. Apakah hadir Pak Ramadita? Oke, masih belum hadir nih seperti, aduh sayang banget. Saya kasih satu kesempatan terakhir untuk undian. Sayang sekali nih kalau masih nggak datang. Oke, terakhir ya, 1, 2, 3. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar juga tentunya mendapatkan keuntungan untuk dibagikan share materi atau slide materi nanti akan kami kirimkan via WA pada yang bersangkutan. Oke, di sini ada Ibu Arnita Utami dari KSP Adil Yogyakarta. Selamat siang Bu Arnita. Halo Bu Arnita. Kalau di Zoom-nya ini ada nih Bu Arnita nih. Saya coba panggil dulu Bu Arnita. Selamat siang Bu Arnita. Oke, sepertinya mungkin ada kendala teknis. Nah, untuk Bu Arnita karena sudah hadir, nggak apa-apa Bu Arnita walaupun belum menjawab ya. Sini Bu Arnita berarti yang menjadi pemenang untuk undian hadiah saldo Saktiling. Selamat kepada Bu Arnita. Nanti untuk kedepannya kami akan hubungi Bu Arnita sebagai pemenang saldo Saktiling. Terima kasih. Baik, untuk sesi undian telah selesai Bapak Ibu sekalian ya. Kita juga tadi sudah selesai dalam sesi pemaparan materi dan juga diskusi, tanya jawab. Nah, sekarang untuk sesi terakhir kita akan masuk ke sesi games atau kuis Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian harap disiapkan kolom chat Zoom-nya, harap disiapkan keyboard-nya, karena kita nanti akan sama-sama menjawab pertanyaan dan juga kuisnya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita memulai kuis Bapak Ibu sekalian, dimohon kesediaannya pada Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik kami yang linknya sudah kami kirimkan melalui chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi form tersebut karena form tersebut merupakan evaluasi untuk kami juga untuk kedepannya acara ini agar lebih baik. Kami sangat menghargai pandangan dan juga masukan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti misalkan di acara BBS atau bincang-bincang sakti berikutnya mau mengundang siapa atau narasumbernya siapa, kemudian topik dan juga tema yang diangkat acara berikutnya, itu bisa dikirimkan atau bisa dituliskan langsung di form tersebut. Silakan diisi Bapak Ibu sekalian, untuk formnya sudah kami kirimkan, dan nanti juga setelah acara selesai, kami akan mengirimkan slide materinya melalui WA Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar. Oke, baik. Nah, untuk bila sudah mengisi link feedback-nya atau mengisi form feedback-nya, kita akan sama-sama memulai kuis Bapak Ibu ya, sesi games. Nanti di sini Bapak Ibu silakan membuka kolom chat-nya, kolom chat Zoom-nya. Nanti di sini ada 3 soal. Di sini ada 3 soal, nanti Bapak Ibu hanya menjawab. Untuk soal pertama Bapak Ibu di sini formatnya pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu hanya menjawab misalkan atau B, atau nanti ada 1 atau 2, nanti juga ada X atau Y. Untuk soal pertama pilihan ganda. Nah, untuk soalnya dalam hitungan 3 akan saya kirimkan ke kolom chat Zoom. 1, 2, 3. Nah, tadi kita sudah membahas sama-sama tentang kolaborasi sakti dan juga Iokonik. Pertanyaannya yang pertama adalah, manakah logo Iokonik yang benar? Hitungan 3 akan saya munculkan di layar logo Iokonik. 1, 2, 3. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. Mana yang benar nih? 1 atau 2 logo Iokoniknya? Oke, ini banyak yang cepat menjawab, tapi sepertinya masih salah ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sudah kita dapatkan jawaban yang benar, silakan ditutup. Oke, jawaban yang benar adalah nomor 2 Bapak Ibu ya. Betul nggak nih Mbak Tias? Logonya ini emang mirip-mirip ya dikit ya. Mirip-mirip ya Mas ya, agak Iya, rancu. Logo yang benar adalah nomor 2 ya teman-teman.
sekalian. Nah, di sini yang menjawab benar adalah Ibu Farida Sianipar. Selamat siang, Ibu Farida. Halo, Bu Farida. Sepertinya Bu Farida ini belum menyalakan mic-nya nih. Oh. Ya, betul. Beda di T-nya, tapi kalau Bapak Ibu melihat lebih detail, di logo sebelum A, huruf A itu diputar itu logonya ya Bapak Ibu ya. Secara horizontal. Itu bedanya di situ. Oke. Selamat kepada Ibu Farida Sianipar telah menjawab dengan benar. Nah, nanti Bu Farida akan kami kirimkan saldonya dan juga kami hubungi ya Bu. Oke, untuk pertanyaan kedua, Bapak Ibu sekalian. Disiapkan kembali, karena di yang kedua ini akan ditampilkan secara berbarengan dari kolom chat dan juga layar. Dan tiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aplikasi Sakti manakah yang menyediakan fitur berbagi kenal Bank? Ayo Bapak Ibu sekalian. Harusnya tahu ya karena kita sama-sama. Oke, semuanya rata-rata benar nih. Oke, silakan ditutup. Operator. Yang benar menjawab paling cepat adalah Bapak Purwanto. Selamat siang Pak Purwanto. Siang. Siang Pak. Nah, selamat nih Pak Purwanto telah memenangkan saldo Saktiling. Nanti akan kami kirimkan ya Pak dan akan kami hubungi. Selamat kami ucapkan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu ya. Pertanyaan ketiga ini bukan pilihan ganda tetapi menjawab secara langsung ya Bapak Ibu ya. Dalam hitungan 3 akan saya munculkan di layar dan juga di kolom chat. Cepat-cepat menjawab karena ini bukan pilihan ganda. 1, 2, 3. Berapa besar biaya admin transaksi berbagi kanal bank melalui elektronik? Nah, Bapak Ibu sekalian yang tadi memerhatikan harusnya cepat menjawabnya nih ya. Oke. Ditutup dulu. Di sini rata-rata benar ya. Flat jawabannya 2.500. Oke, yang benar menjawab paling cepat adalah Bapak Edwardus dari KSP CUKB. Selamat siang Pak Edwardus. Siang, Mas. Ya, siang Pak. Selamat telah menangkan saldo Saktiling ya Pak. Ya, Karena Mas, Bapak makasih, telah Mas. menjawab dengan benar. Siap. Sama-sama Pak. Nanti untuk teman-teman yang telah menjawab dengan benar dan memenangkan hadiah saldo Saktiling akan kami hubungi dan juga kami kirimkan. Oke, untuk sesi kuis Bapak Ibu sekalian sayangnya sudah selesai. Ya banyak-banyak ya Bapak Ibu sekalian, hanya 3 aja untuk kali ini. Oke, sekarang kita sudah selesai dari sesi pematerian, dari sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, sebelum saya tutup mungkin kalau dari Pak Rizky atau Ibu Tias masih ada yang ingin ditambahkan, silakan. Boleh kalau masih ada yang ingin ditambahkan. Apakah ada nih? Dari saya cuman ya silakan download Saktiling atau update Saktiling terbarunya untuk agar bisa menggunakan atau merasakan fitur berbagi via Connect. Selanjutnya di situ kita tetap tadi seperti Mas Ari bilang dari sisi Sakti kita tetap memberikan pilihan yang tidak, jadi tetap ada yang vendor F dan ada juga yang dengan iConnect sebagai kanal bank. Nah, silakan dilihat aspek mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih murah, bisa langsung dibandingkan. Nah, makanya pilihan balik lagi ke anggota. Itu aja sih pesannya. Silakan update aplikasinya di Google Play atau di Play Store bagi yang belum update. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Nah, dari Mbak Tias masih ada yang ingin ditambahkan nggak nih Mbak? Silakan Mbak. Dari saya cukup sih Mas. Mudah-mudahan next-nya kita bisa melakukan BBS lagi untuk memperkenalkan virtual card ya Mas Rizky Mas Ali. Titip salam buat Pak Endi. Iya, siap Mbak Tias. Mudah-mudahan ya, next BBS ya. Baik, baik. Nah, nanti kalau sudah ada update-nya terkait terbaru, nanti kita lakukan lagi bincang-bincang seperti yang Bapak Ibu sekalian tunggu kehadirannya nanti ya Bapak Ibu sekalian. Oke, dari Mbak Tias, dari Mas Rizky sudah selesai dan pemaparan dan juga diskusi telah selesai. Kita alhamdulillah waktunya nggak terasa ya Bapak Ibu. Dan seluruh kegiatan kita sudah selesai. Semoga dari penyampaiannya Mbak Tias dan juga Mas Rizky bisa menjadi manfaat
dan juga tentunya membantu Bapak Ibu sekalian memiliki gambaran nih mengenai bagaimana sih mudahnya berbagi melalui kanal bank di aplikasi Sakti. Tentunya kita tunggu sama-sama terkait fitur atau gebrakan baru dari Sakti dan juga Ioconic ke depannya. Nah, nanti akan kami adakan lagi bincang-bincang Sakti seperti ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan ini, webinar Bincang-Bincang Sakti. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu. Mewakili diri sendiri, tim Sakti, dan juga kedua narasumber, yakni Ibu Tias dan juga Pak Rizky. Saya memohon maaf apabila masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ari, Mbak Tias, tim Ioconnect. Terima kasih Terima kasih rekan-rekan tim Bapak Ioconnect. Ibu dari Terima koperasi kasih semua yang sudah rekan-rekan. hadir. Sampai berjumpa di GBS selanjutnya.